mengampuni dosa 1 jam dalam 1 hari. Kalimatnya ada 7. Buat apa kalimat yang 7? Buat memberikan ampunan bagi 7 anggota tubuh yang suka berbuat dosa. Biang keladinya yang bikin dosa nih, mulut. Mulut dijagain sama bibir 2, dijagain sama gigi 32, lidahnya atuh nyeplos juga tuh, bandel banget ya. Satpamnya 2 nongkrong, batalionnya 32, bibir apanya, lidah atuh nyeplos juga. Makanya kita rem dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid, kalimat yang menyelamatkan kita dari sifat syirik, menyekutukan Allah. Nabi berjuang 13 tahun di Mekah, tidak terlalu sukses karena yang diperjuangkan keyakinan. Orang kalau keyakinannya sampai ubun-ubun, sulit untuk berubah. Akhirnya Nabi minta diizinkan untuk hijrah ke tempat lain. Diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib. Sebelumnya ada, tapi yang sukses ke Yasrib yang sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Di Mekah 13 tahun tauhid yang diperjuangkan. Di Madinah sudah masuk ke dalam sosial, ke dalam muamalah, bagaimana cara dagang yang bagus, bagaimana cara bertangga yang bagus, bagaimana kawin nikah seharusnya, itu diperjuangkan di Madinah. Kita sekarang udah enak, Mekah udah lewat, Madinah udah lewat, ada di Tipar, ya kan? Mekahnya lewat, Madinahnya lewat, adanya di Tipar. Tapi kalimatnya sama, la ilaha illallah. Kalau ngaku la ilaha illallah, ada anjuran dalam Al-Quran, kalau kamu ngaku beriman, ada tata cara yang harus diikuti. Ketika bicara kata Al-Quran, waqulu qaulan sadida. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, kalau ngomong, omongannya harus benar dan baik. Omongannya baik dan benar. Ada omongan baik, ada omongan benar tapi kurang baik. Nasehatin tapi marah-marah. Baik gak? Ada nasehatin, gue bilang juga apa? Goblok banget sih lo. Nasehatin nyuruh sholat, bilangnya goblok. Benar tapi tidak baik. Bador loh. Kan suka gitu kita bu. Lihatnya sih baik. Pokoknya terserah, gue bangun kayak kagak kayak. Yang penting gue udah bangunin. Ntar di akhirat juga masing-masing. Siapa yang pengen ketemu? Emang nggak ada pengen ketemu? Nah, cara ngomongnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya kan bangunin baik. Ayo bangun, cepetan. Dia ntar juga bangun mah. Keburu habis waktunya. Cerewet banget sih nenek-nenek. Nenek-nenek cerewet. Kalau nggak cerewet, oh, karena belum bisa ngomong. Waqulu qaulan sadida. Itu akhlak dalam Al-Quran. Kalau ngaku beriman, bertakwa sama Allah, sikapnya kalau ngomong baik dan benar. Yang kedua, waqulu qaulan saqila. Kalau ngomong harus punya bobot. Jangan asbun. Tahu asbun? Asal bunyi, asal goblay, bodo amat. Nah, dipikirin dulu apa akibatnya, bagus apa enggak, maka berpikir dulu baru bicara. Itu akhlak dari Al-Quran. Yang ketiga, waqulu qaulan layyina. Lihat Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika akan menghadap kepada Fir'aun, kata Allah, faqula qaulan layyina. Katakan olehmu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kita kalau menghadap yang atasan, ngomong sama orang tua, ngomong sama guru, ngomong sama encang, ngomong sama encing, harus lemah lembut. Sama kakak ipar, kalau gitu sama ada ipar boleh kasar? Kagak boleh juga. Sama, tapi lebih-lebih kepada yang lebih tua. Udah berapa tuh? Udah 3. Waqulu qaulan baligha. Yang keempat, kalau mau bicara, pembicaraannya harus menyentuh sampai
sasaran. Ini agak susah dikit karena harus tajam daya pikirnya. Yang jelas ibu-ibu, itu yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak membahas itu, kita mulai ke sedekah. Soalnya di ujung ini saya mau ngajak sedekah. Buat apa sih sedekah? Kata Rasul, tiap hari kamu harus sedekah untuk 360 persendian. Kata ibu, ini persendian apa luasan? Persendian. Luasan. Ini persendian, luasan semua. Sekujur badan kita ini punya 360 persendian, punya 360 ruasan. Setiap hari harus sedekah untuk 360 ruasan. Seorang sahabat yang tidak beruntung ekonominya, nggak banyak kekayaannya, menghadap kepada Rasul. Bagi ahlud dusur, bagi orang kaya, suruh sedekah untuk 360 persendian, katakan satu sendi Rp1, 36 rupiah tiap hari, dia bisa kalau orang kaya. Bagaimana nasibnya kami orang-orang yang nggak beruntung, ekonominya rendah? Kalau kami tiap hari harus sedekah untuk 360 kali sekian, kami nggak bisa. Kata Rasul, banyak cara untuk sedekah. Khusus untuk 300 persendian dalam diri, kamu cukup sholat duha tiap hari 2 rakaat. Ini bilang gampang ya. Gampang apa enggak? Tapi udah sholat belum tadi? Sholat dulu 2 rakaat gitu? Ngepas amat. Terlalu dikit kalau 2 rakaat, baru sedekah doang. Siti Aisyah, ibu tahu Siti Aisyah? Siti Aisyah salah satu istri Rasulullah yang perawan, cantik, pintar, pendamping Rasul, tapi tidak diberikan keturunan. Karena Nabi yang punya keturunan istrinya cuma 2, Bu. Yang 9 enggak. Yang kedengeran laki, dia kagak denger aja ngikut. Yang populer 9. Yang populer 9. Yang nggak populer ya. Yang 3 nggak populer. Yang punya anak justru yang janda tua. Istri pertama 25 tahun berumah tangga dengan Rasul, punya anak 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang punya anak lagi dengan anak perempuan perawan, dibilang suriah ini. Nah, saya bilang sih istri benar, bukannya budak dia, bukan budak dia tapi hadiah. Ini Maria Kiptia ini hadiah, Bu. Hadiah dari Raja Makaukis yang ada di Mesir. Waktu Nabi kirim surat sama Raja Mesir yang masih tidak seagama dengan Nabi, dia respect, dia tertarik dengan ajakan Nabi tapi tidak dapat hidayah, jadi tidak masuk Islam. Saking dia salut sama Rasulullah, suratnya dibalas oleh beliau dengan hadiah beberapa ribu dinar uang, dengan hadiah 1 ekor, bukan onta, kuda untuk kendaraan, dengan 1 anak gadis cantik dari Mesir, suku Kipti. Jadi Kiptia itu suku Mesir, sukunya orang Mesir, sukunya Kipti yang dulunya durhaka, kemudian suku Kipti menjadi orang yang taat beribadah. Dihadiahkan oleh Raja Mesir ke Rasulullah, kirim ke Madinah. Dikirim dokter 1 untuk ngurus kesehatan Rasulullah. Dikirim kendaraan, dikirim dinar, dikirim anak perawan. Dihadiahkan. Dokter 2 bulan nganggur, Bu. Kagak ada kerjaan. Orang Madinah sehat semuanya. Dokter gerah juga, kalau sekarang orang makan gaji buta biasa, Bu. Lagi kerja aja ngojek. Iya kan? Orang dulu makan gaji buta nggak mau. Ini si dokter 2 bulan nggak kerja karena orang rakyatnya Madinah yang dengan Rasulullah